Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Harul Salsabila dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan membahas dinamika kelompok dengan teknik play terapi. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Tujuan dinamika kelompok yaitu yang pertama, meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok. Yang kedua, meningkatkan produktivitas anggota kelompok. Yang ketiga, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan yang lebih maju. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Akhir-akhir ini sering terjadi bencana yang menimpa masyarakat. Bencana merupakan sebuah kekuasaan Tuhan, yaitu kejadian alamiah yang bisa kapanpun terjadi. Bencana ialah sebuah rangkaian kejadian yang dapat mengganggu dan mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat sekitar yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam atau faktor manusia yang dapat menelan korban jiwa manusia, rusaknya lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak pada psikologis. Bencana memiliki akibat yang cukup fatal bagi manusia. Salah satunya ialah dampak pada psikologis. Korban jiwa yang menelan manusia, baik itu terjadi pada keluarga ataupun orang tua, bahkan sampai dialami secara langsung, membuat manusia cemas
takut dan was-was sehingga timbulnya sebuah trauma. Traumatis merupakan sebuah pengalaman individu yang memiliki dampak cukup berat. Orang yang mengalami traumatis berat akan merusak psikologis atau kejiwaannya. Akibat dari bahaya trauma tersebut, maka sebagai konselor sudah seharusnya memberikan solusi untuk orang-orang yang trauma pasca bencana. Salah satu bentuk penawaran solusi ialah adanya sebuah trauma healing yang memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan, dukungan, dan hiburan secara psikis untuk anak, sehingga dapat meminimalisir dampak traumatis yang cukup berat. Anak yang sebagai korban bencana perlu mendapatkan sebuah penanganan yang cukup serius agar dapat meminimalisir akibat yang berkepanjangan yang dapat menghambat perkembangan anak, khususnya pada anak usia dini dengan kisaran 2-5 tahun yang belum mengerti, belum memahami kata-kata secara krusial, belum dapat mengutarakan sebuah emosi yang dirasakan sehingga perlu penanganan khusus bagi anak-anak usia dini ini. Salah satu metode yang paling tepat digunakan untuk anak usia dini dalam menangani trauma pasca bencana ialah konseling berupa play terapi atau terapi bermain. Play terapi menurut Zulfa Khoury ialah sebuah teknik yang mampu menangani anak pasca trauma bencana untuk menghibur dan mengatasi masalah yang diderita anak melalui bermain. Terapi bermain dapat menggunakan permainan tradisional maupun permainan modern. Berikut contoh play terapi dengan permainan tradisional yang menggunakan dakon. Cek berikut.